kita yaju guna bergumul tentang bagaimana doa, fungsi doa ras ugar seharusnya kita ertoto. Melalakal kita ertoto man Tuhan megati siakap lah seh pertotonta atau doa kita tidak didengar atau doa kita tidak terkabul, maka mon si pindo kakak notokan kita, si pindo pertua dia akan tak teman, lalu pengharapan ia diterem-teremi, entah serayan Tuhan notokan ca, tah bagikan di bata kari pertoton kuateta. Marika kita erlajar sada aspek ibas pertoton, janah palas percakapan ta, ngo isikapkan gereja ta, arah kitab Zakub bindu 5 ayat 10 telu Kekalan Tuhan enda agak unik cerita enda, karena uga kita ertoto. Mon kita si ertoto karena pergumulan ta, kadang-kadang kita juga berdoa demi pergumulan teman-teman ta. Janah hibah sedelit piga-piga catatan si penting ras menarik enda kare jadi renungan ta ibas 10 telu kata kena adilit ibas kam kala singena nami kinisran ertotolah ia man dibata kinisran. Jadi megati kalau kita adilit kinisran ras kesulitan ibas dirita, minter kita mencari jalan keluar gitu ya. Jangan cari jalan keluar macam-macam, baci ku Tuhan, baci ku teman, curhat ke sana kemari, atau mungkin dengan maksud kita mendapatkan masukan. Ibas sadaya penting kalau kita tepat untuk mendapatkan teman konsultasi bagai ingan ta curhat, ingan ta ngarana, ingan ta nurikan perbeben. Karena perbeben baci membesar, kita kan salah pikiran. Semua pergumulan hidup itu ditafsirkan oleh pikiran kita, dan jika pikiran kita benar, maka pergumulan itu akan mendapatkan tanggapan yang benar dan jalan keluar yang benar. Tapi di pikiran tak salah, maka setiap perbeben baci rasulitna. Setiap pergumulan jika ditanggapi oleh cara berpikir yang salah, baci gulutna pemana. Entah lit jelma laki tercakapina, tah kurang mahamat cakap ia bantah. Tentu baci jadi gangguan sedikit nendangi perasaan ta. Maka siturikan mendaman-taman gua kap dua anak kurang kalau kap ia piga-piga warienda mekacarna, atau lakal kudah ia mahamat melewas kuakap ninta. Adi rembang kari jelma sila tepat teman ta cerita nda baci kari yang ngompori, baci kari duna tambah persoalan ta ipayokin nak anaka kakin perbagi dina aku penai bagaimana baci tambah soal ta. Maka nurikan pergumulan enda, nurikan perbebenta itu perlu berada pada posisi yang tepat. Artinya ketepatan nuri-nuri itu menjadi solusi gitu ya. Jadi bas teks enda nina adilit kala ngenanami kinisran ertotolah yaman Tuhan. Kata kinisran enda adi si cek kare dalam teks bahasa Indonesia atau teks bahasa Inggris. Konteks perpulungan ija Jakub nuliskan teks enda baci kinisran akibat ya kemiskinan, kesusahan ekonomi, atau kesusahan berhubungan dengan dunia keadilan atau dunia sosial. Bagaimana kira-kira konteks adi bas tulisan enda. Maka dilit kamu menanami kinisran hubungan dengan ekonomi, sosial atau bidang keadilan, ngelapor man Tuhan, kira-kira iya ban pengacara ta, iya ban inganta nuri-nuri, ulah salah, sebab baci kari rahbelinna persoalan ta, luar biasa juga ya. Kitab Jakub enda ngerekomendasikan kita untuk membahas pergumulan hidup kita itu bersama dengan Tuhan, karena jika Tuhan yang mengajak kita atau pikiran Tuhan yang berdiam dalam diri kita, maka mata Tuhan itu mampu memberi kita solusi.
memang si pakai pikiran-pikiran kemanusiaan atau pikiran-pikiran yang numpang lewat dalam diri kita melalui lingkungan atau melalui jelma-jelma, apalagi jelma si jadi konsultan telakar kini tu kan ngo gulut ngo kari pikiran anakah nampati kita nafsir, pikiran sadohkah nampati kita nafsir, keterbatasan diri teka nampati kita nafsir. Jadi berkumpullah semua yang tidak sempurna dan yang tidak baik, berduyun-duyun menafsirkan satu perkara. Maka ya hasilnya bacika anggo bertumpuk-tumpuk atau bertumpang tindih menghasilkan segala sesuatu yang sebenarnya tidak membawa kebaikan. Maka adi ergumul kita nade bapa tulang senina perlu keras Tuhan. Mata Tuhan sana tak pergumulan yang akan menghasilkan pemahaman yang benar. Mata Tuhan ngencana tak perbebenenda dari sisi yang bisa membuat kita justru semakin dewasa, belajar untuk memiliki kepribadian yang lebih kaya. Pemana adi pikirin sila benar si pakai li kalak la ciram nokoh kinana kena bangku teta. Adi pikirin sila benar kari si pakai ngidah kalak si kurang mahamat man banta ikitik kena kuidahna teta. Ila kalau aku salami anak enda noko aku kirana tetap ngabaci kak kalau kelaya makacar man banta ya tak belang dari utangna tali angsurna ku BRI la lunas tah anakna sakit tali dengar hal-hal sedeban. Jadi baci kita menempatkan diri menanggapi perkara-perkara si tidak mengenakkan tadi dari berbagai sudut pikiran yang bisa membantu kita lepas dari proses membesar-besarkan masalah. Laya tawa banta, tah uri menia, tah panas dalam, kira-kira begitu. Atau lain tah salamina, tah barehen kikikna, tah kade aja, macam-macam saja ya. Jadi pikiran Kristus bisa membantu kita justru semakin melembut menatap persoalan. Semakin ramah terhadap perbedaan. Jadi Tuhan itu memiliki kemampuan menanggapi segala persoalan dari sisi yang lebih melembutkan, tidak lebih melukakan atau membuat kita menjadi pribadi yang lebih membara dalam rasa sakit. Maka mejilek lenda, carilah konsultan atau sumber kekuatan yang tepat. Ulah salah ingan nuri-nuri. Maka adi lid kini serandu ertotolah mantuhan. Ipakai kata ertoto peijenda cukup menarik ya. Ertoto dalam tradisi gereja, dalam tradisi umat Allah itu kan mencari tempat untuk tenang dan berdiam. Jadi ertoto enda bukan hanya sekedar curhat cerita tak bersetuhan, tapi itu juga mencari sebuah tempat yang memfasilitasi kita untuk memiliki rasa nyaman, rasa tenang yang memungkinkan kita untuk juga menyadari hal-hal yang membuat kita merasa sakit, yang memfasilitasi kita untuk lebih memungkinkan untuk menyadari perangkat-perangkat berpikir kita yang bisa aja mungkin benar, bisa juga yang kurang-kurang benar begitu ya. Maka cocokkan ertoto. Ertoto ini akan membantu kita berada dalam nuansa yang tepat dan bertemu dengan konsultan yang tepat, yaitu Tuhan. Atau sebaliknya, bicara meriah ukur pe kita, pujilah Tuhan nakalang dan dulu balik angkat zelmenda tupung sangap akak nabana atau sukses kak nabana, meriah kap nabana, sekak na surah-surana, ya laka Tuhan pujina. Turi-turi kena aku cah kuzenda dalam rangka ngangkat-ngangkat kembana, bisa juga itu ya. Jadi ternyata ate mesui ras ukur meriah jika tempatnya salah itu bisa menjadi sumber malapetaka baru begitu. Subuh bas ate mesui bas kini seran adalah tepat ingan masalah. Ibas meriah ukur pe adalah tepat keingan baci jadi masalah. Maka rekomendasi Jakub nih di meriah ukur dulu. Pujilah Tuhan. Keriahan-keriahannya ia alamatkan sebagai ucapan syukur kita
Keriahane ia lamatkan sebagai cara kita untuk memuji Tuhan. Dan dudungna keriahane datang dari motif untuk memuliakan Tuhan. Bukan dari motif yang pada akhirnya bisa memfasilitasi ego kita menjadi lebih berbahaya, lebih hancur. Atau mungkin bisa juga membuat orang lain rah cedanaka motivasina kita ngendai meriah ukur, tetapi kalau kepe rah cedana ukurna kita ngendai memang sukses dalam hidup kita, tapi dila tepat cara taka nurikan cara senak sih kan saya bacika jadi kecedaan menkala. Oke, sekenari meriah ukur itu targetnya adalah kemudian Tuhan, kini seran konsultannya juga adalah Tuhan. Oke. Di ayat 14 muncul lagi adilit si sakit. Adilit si sakit. Tadi kepicetannya, sekarang Gundari sakit itu secara fisik. Tapi orang Yahudi itu juga memahami bahwa sakit itu bukan hanya sekedar karena kita kena kuman atau ada virus masuk dalam badan kita. Kalau Israel memahami penyakit itu terkoneksi dengan beberapa aspek. Bacir kita kan pemana perilaku sosial tak tidak benar itu bisa membuat kita tersendiri, terasing, tidak punya sahabat. Linon begitu. Baci kang sumber-sumber kesakitan. Likan kalau sakit kita kan dosa. Orang Israel juga mengenal bahwa penyakit ini terkoneksi dengan dosa. Sebab dosa kan keterpisahan terus dibata, membangun feeling spiritual yang terpisah dari Tuhan, hidup tidak berarti, hidup tidak ada guna, dan kerina enda baci mendatangkan pinakit, mendatangkan putus asa. Baskala Israel dosa nih upahnya adalah maut. Maut itu adalah keterpisahan selamanya dengan Tuhan, keterpisahan selamanya dengan sumber kehidupan. Maka dikala Israel ketika dikatakan berdosa, itu berarti bahaya. Sirang kita harus dibata, sirang harus ulu kegeluhan, otomatis akan muncul serangkaian-serangkaian penderitaan yang juga bisa mendatangkan penyakit. Coba kap dulu. Lo pada lebih kala Israel kita pe mon adilana siakap li ergana geluhenda lana siakap li orat naita ngeloh ngo siakap kita sampah bas kegeluhenda kala si bege dua gendang na bicara orang tua lana kak nali orat na yang geluh sangat sakit merasa terbuang bacir lampas na mate, atau kita pun adilana siakali gunana geluhenda baci kita delis pe munuh bana bagaimana kira-kira, dan itu sering sekali terjadi pada manusia sebagai efek berantai dari dosa atau perasaan-perasaan berdosa dan sebagainya. Maka nina izenda adilit sakit jelma dilolah pertua-pertua. Naidah lalit gelar pandita ya. Pertua-pertua ningene kala si tangkuhkan. Kalau si dipilih Tuhan, orang yang diteladani dalam pelayanan, dalam pengajaran, dalam ketepatan memahami pengajaran-pengajaran Tuhan. Dapat jadi menarik ya, adilik elak sakit, dilo pertua-pertua gelah adi pinakit berhubungan dengan cara berpikir yang salah. Jika itu berhubungan dengan dosa, maka pertua-pertua adalah sumber pengajaran, sumber ketepatan iman. Begitu. Idilo nina, maka ulaka kita salah dilo jelma di kita retoto begitu. Dahilah jelma si baci mereka ketepatan spiritual, membantah ketepatan pengajaran. Lah guru si baso kaadahi ya di guru si baso kaadahi dan du tak kai de bakari belasina
Bacika kari katana sanga kita sakite deh kak ze sirban kam sakite deh kak ze kam si irban cakam la tenang ini nih. Jadi apa ya, terkompori tendinta untuk ndarami jalma sirban kita sakit semaka bacikari rah garana emosi entah ge rah garana emosi ta ya rah sakit na kita, semakin turah rasa amarah, semakin turah rasa benci, semakin turah rasa dendam. Iya baci karilana penyakit sindain cara garana naik turun gulata, naik tensita rah kental na darah ta, sumbat perdalan darah kok mati rempat kape ta baci. Kumat kakari jantung tapi yang meratah kakari daging tepe perban lanai lancar darah cika takanakan cakak baigu kap kamai naka duna gorah buai nape memang adi salah ka kita konsultan tenda baci kari iundang nakrina faktor-faktor negatif, faktor-faktor yang membangun penguatan rasa sakit dan rasa benci dalam kehidupan kita. Maka Nina Jakub adi sakit kam di lo pertua-pertua ada sebuah rekomendasi yang mengajari kita bahwa pergumulan penyakit kita itu pun perlu diselesaikan dengan cara membawa kita kepada pengertian, pengajaran, kepada firman yang benar. Karena ketika firman yang benar mendiami diri kita ketika kita bergumul, itu menjadi solusi dalam perjalanan proses penyembuhan ta. Adi sakit kita tambah emosi ta, tambah teta nembah, sulit nak ita malam. Tapi adi sakit kita semakin dipulihkan pikiran ta, semakin kita berpikir benar, semakin rileks diri kita ini menghadapi tantangan. Ralo nakari tambar bagai. Coba perhatikan min rumah sakit, hadir tambar kita mandokter dan dikatakan tenang-tenang kamu rukur ya pak, tenang-tenang kamu bergumul. Olah ingat imbang-imbang tak, olah negatif-negatif pikiran. Dokter sendiri pun mengerti kira-kira begitu ya, bahwa perukuran si tepat berpengaruh kubas kesehatan tak. Apalagi ketika pertua-pertua ertoto menatokan si sakit, itu kan dalam doa itu terjadi nuansa tenang, tempat kita berdiskusi pun kepada Tuhan. Maka di bas nuansa tenang dan berdialog dengan Tuhan, maka proses-proses pemulihan pikiran, ketenangan kita akan semakin membesar, menuntun kita kepada aspek-aspek yang mengontrol diri kita dari hal-hal yang tidak penting. Memang lika agenda i kata kena i totokan pertua-pertua jana iminakina ibas gelar Tuhan. Ya, diurapi dengan minyak dalam nama Yesus. Memang bas belakang ini agak unik kah cara ta melala gereja atau mungkin melala pribadi yang menafsirkan kata diurapi dengan diminyaki dengan minyak urapan. Aku sendiri pernah berkunjung beberapa kali ke Israel, ditambah lagi membaca buku-buku referensi karena kami studi sedikit teologi atau studi Alkitab. Minyak urapan ningeneda apa ya? Labo sekedar minyak si toto kan saya dampal-dampalkan kutakal-kalak sakite labo bagai maksudnya. Nah, di bagai siban kita hanya nanti memperalat sebuah simbol-simbol yang kita harapkan berdampak secara spiritual, tapi sebenarnya bukan kita pahami dengan baik. Piga-piga catatan kecil saja umpamana. Minyak ningen baskala Israel adalah tambar bagai bahan dasar dari paduan semua bentuk obat baskala Israel itu memang minyak, secara khusus minyak zaitun. Minyak zaitun itu bahan dasar hampir untuk semua obat di Israel, umpamana obat kolesterol, obat hipertensi, obat kulit atau obat luka ya, tah panlas, tah panun, tah kabagai, bahan dasarnya minyak zaitun. Minyak zaitun nepe termasuk bahan-bahan untuk memasak, memasak ikan, masak sayur, membuat dia sehat, lah terkontaminasi oleh zat-zat yang tidak perlu. Maka fungsinya justru mengencerkan darah. Minyak zaitun bahan penyembuh dalam sakit tulang, terkilir, tak ada begitu.
Minyak zaitun juga bahan pengawet, membatasi masuknya bakteri-bakteri yang bisa mempercepat proses pembusukan bagi tambar luka. Minyak zaitun pebacika jadi parfum ya, penyegar kita secara indera penciuman, relaksasi bagaimana gelarnya. Minyak zaitun pun bahkan bahan-bahan yang dipakai untuk penahbisan imam atau para pemimpin negara, dalam tanda kurung sebuah media untuk simbol mengingatkan orang bahwa dia itu berharga, dimartabatkan oleh Tuhan dan diteguhkan untuk sebuah misi khusus. Maka adilit pagi begitu berita minyak yang diurapi, ibas tradisi kalau Israel artinya minyak yang sudah dikhususkan, diolah untuk kebutuhan tertentu, apakah untuk penyakit darah, kulit, tulang, dan sebagainya. Jadi labo sekedar minyak-minyak yang tanpa diolah, labo sekedar ya dinggoya bagi potongan minyak, toto-totokan, dampelkan, malam, bukan. Minyak dalam tradisi Israel itu kerinangnya iglari minyak atau kerinangnya iglari tambar, tapi sudah diolah secara spesifik untuk kebutuhan-kebutuhan yang spesifik pula. Jadi adinina ndailik kalau sakit itotokan pertua-pertua janah iminakina dengan minyak urapan yang sudah didoakan dalam Tuhan, artinya selain pengajaran yang benar, bimbingan spiritual moral yang benar, dia juga diberi minyak, artinya diberi obat, diberikan obat si tepat yang sudah diolah, dalam tanda kutip diurapi secara spesifik untuk kebutuhan tertentu. Maka kekelani Tuhan adi si tangkap enda, adi sakit kita, dilo teman-teman ta serayan Tuhan bertoto, tapi juga diobati, begitulah sekedar oleh-olesi saja, diobati. Adi sinan kariku ayat 10:5 terus ije ikatakan Elia pe jalma biasa, tapi tupung ia ertoto alu tutus. Kata tutus menunjukkan bahwa ketika dia berdoa itu dia juga berdoa dengan selain kepasrahan, tapi dia juga berdoa dengan pengertian. Paulus sering sekali ya, adi ertoto aku, selain ertoto aku alu tendingku, aku pertoto alu pengertinku. Maka adi kala ertoto alu tutus, artinya bukan ertoto sekedar komat kamit memelaskan, mengucapkan kata-kata doa, tapi sudah ertoto epe melatih kita untuk paham apa yang kita doakan, apa yang kita minta di dalam Tuhan. Maka di pertoton kala tutus di nandai Paulus, orang-orang yang dengan sungguh berjuang untuk memahami apa yang mau didoakan, menyelamatkan. Memang bahasa Karo itu disana pertoton kala tutus empepalem, tapi dalam bahasa Indonesia menyelamatkan. Dalam bahasa Inggris save adi bas kesempatan enda ertoto ras iminaki itu semacam menyelesaikan pergumulan batin, menyelesaikan masalah mental dan spiritual, tapi juga dibarengi dengan treatment yang tepat. Bagian terakhir ikatan kami di bas teks enda bahwa ketika pertua-pertua ertoto ras iminaki apa penangkuhannya, ini menjadi pesan spiritual dan yang menarik begitulah. Itotokan, iperbaharui pemahamannya, iminaki itu berarti diberi misi khusus. Manusia ini akan menjadi semakin kuat dan semakin sembuh juga jika dia tahu hidupnya itu disembuhkan untuk menyembuhkan, diberkati untuk memberkati, dibantu oleh Tuhan untuk membantu orang lain. Jadi hebat kalenda pesan si Jakub, adilik kam sakit, itotokan pertua, iminakina artinya supaya kita diselesaikan, dibantu, diperbaharui, supaya kita juga dalam proses kesembuhan itu sadar kita itu juga dipanggil oleh Tuhan untuk nantinya untuk memberkati, menyelamatkan, membantu kala sideban. Jadi adi endakin pesan enda luar biasa ya, pertoton
itu tidak sekedar komat kamit, tapi pertoton itu juga mendidik kita, membantu kita, sekaligus menjadi sebuah panggilan dan misi. Maka dirtoto pagi kita Tuhan sakit kita, itu sebenarnya doa itu mengajak kita untuk berdiskusi dengan tepat dengan Tuhan, menyadari koleksi pikiran kita, tapi sekaligus menyadari dalam doa itu sebenarnya Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang bermisi, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ulih pertoton tidak hanya untuk kepentingan pribadi kita. Ertoto itu dampaknya adalah proses pemulihan diri kita, tapi sekaligus menjadi misi. Adi dalam kerangka sebagai ada kita ertoto, itulah yang disebut enda mepertoton si tutus janah ulihna, tidak hanya kesembuhan fisik, tapi kesembuhan, keselamatan, pemartabatan ulang diri kita di hadapan Tuhan, sehingga tidak hanya sekedar sembuh, tapi juga dipulihkan kemanusiaan kita. Maka hati-hati ertoto, belakar ertoto kita guna kepribadian ta saja, entah enda Tuhan minta diri entah saja je fokus ta, entah enda Tuhan bahan bagah bahan kita, encek kujape karilali orat na pertoton ten cak i kabul kendibata dan do aneh-aneh ka. Maka wajar-wajar nge ya adi li pertoton telah siakap terkabul, jangan-jangan ini kesempatan juga bagi kita untuk mengoreksi diri ya. Entah li pertoton tasi tempat-tempat lain bagi kendibata, sebenarnya bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi jangan-jangan penundaan-penundaan ini menjadi sebuah peluang manbanta untuk berefleksi, agar dalam pergumulan kita ketika kita berdoa, kita melihat betapa besarnya di situ kerinduan Tuhan, kita ini sembuh atau dipulihkan bukan dalam rangka kebutuhan diri kita saja, tapi dalam rangka kebutuhan lebih luas. Maka selamat berdoa sekaligus memulihkan jiwa kita, selamat berdoa sekaligus mengizinkan diri kita diutus oleh Tuhan menjadi sumber berkat dan sumber anugerah bagi orang lain. Marilah kita ertoto kita. Bujur Tuhan ibas katandu simpersingite kami ibas warienda, relajar kami arah kitab Jakub, ia jari kami untuk memahami betapa lebih luas lagi arti ertoto ya. Tuhan megati kami ibas kepicetan kami, salah ingan kami nuri-nuri, kadang-kadang itu pun kami sakit, kami terjebak, tergoda untuk memikirkan hal-hal bagi diri kami sendiri. Tapi pas kalian daw Tuhan, ia jari duka kami, gelah tupung kami bergumul, kami ngadu-ngadu man Tuhan, tah tupung kami meriah, keriahan kami pe guna kemuliaan Tuhan, tah tupung kami sakit, kami tidak hanya berbicara untuk kesembuhan fisik semata, tapi kami pe ertoto guna pemulihan hati, jiwa dan pikiran kami, sekaligus menyadari ulang ibas pertotone bahwa kami adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan juga untuk membawa kesembuhan bagi orang lain melalui situasi keras perdalanan kegeluhan kami ibas Tuhan. Bapa sini surga, bujur melalai bas kata andusi isa kendu bas berngenda, sampati dage kami gelah mulai warienda, arah kerina pergumulan keriahan kami, penderitaan kami, isahkan kami manbandu bas pertoton, si sekaligus nampati kami jadi anak-anak Tuhan, si maba proses penyembuhan atau pertolongan atau berkat man kala sideban. Hendam pertoton kami Tuhan, reh kami bandu bas Yesus Kristus, Tuhan juru selamat kami. Amin.